Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi dengan judul Pandangan Islam tentang pentingnya sholat. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alicia Zaratunisa Waskito dengan NIM 19231271, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Bogor. Secara bahasa, sholat berasal dari kata Arab yaitu sholah yang berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dilakukan sesuai syarat dan rukunnya. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Sebagai rukun Islam kedua, sholat tidak hanya menjadi kewajiban harian, tetapi juga merupakan bentuk kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap gerakan dan bacaan, sholat tersimpan makna spiritual yang mendalam, mengajarkan ketundukan, kesabaran, dan keikhlasan. Di era saat ini, penting bagi kita untuk mengingat kembali betapa besar nilai sholat dalam kehidupan seorang muslim, baik sebagai tiang agama maupun sebagai pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat dan menjadi tiang agama yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Al-adu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakha faqad kafar." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Salat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj, tanpa melalui perantara malaikat, menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibadah ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surat Taha ayat 14. Ayat ini menegaskan bahwa salat adalah sarana utama untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, salat juga memiliki fungsi moral yang sangat besar. Dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Disebutkan bahwa salat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya, salat bukan hanya ritual ibadah, tapi juga pembentuk karakter dan akhlak seorang muslim. Di hari kiamat kelak, salat akan menjadi amalan pertama yang dihisab. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah." Amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu, menjaga salat 5 waktu adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Selain itu, salat juga menjadi penolong dalam menghadapi kesulitan hidup, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Melalui salat, seorang muslim diajarkan untuk disiplin, bersih, khusyuk, dan senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menunaikan salat dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan. Seseorang diwajibkan menunaikan salat jika memenuhi 5 syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam.
Sholat tidak diwajibkan kepada non-muslim. Yang kedua, balik atau sudah mencapai usia dewasa secara syar'i. Yang ketiga, berakal. Tidak diwajibkan bagi orang gila atau hilang akal untuk menunaikan sholat. Yang keempat, suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Dan yang kelima, sampai dakwah atau mendapatkan dakwah, atau sudah mengetahui kewajiban sholat. Agar sholat diterima, harus dipenuhi syarat-syarat sah berikut. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil dengan berwudu atau mandi wajib. Yang kedua, suci tempat, pakaian, dan badan atau tubuh dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, dari pusar hingga lutut, dan bagi perempuan, seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, menghadap kiblat atau arah Ka'bah di Mekah. Yang kelima, masuk waktu salat. Tidak boleh mendahului waktu salat. Yang keenam, niat dilakukan dalam hati sesuai jenis salat yang akan dilakukan. Jika syarat wajib adalah penentu siapa saja yang terkena kewajiban salat, maka syarat sah memastikan bahwa salat yang kita lakukan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua syarat ini harus kita pahami agar ibadah kita tidak sia-sia. Rukun adalah bagian penting dalam ibadah. Jika salah satu rukun sholat ditinggalkan, maka salat dianggap tidak sah. Ada 13 rukun sholat, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal atau berdiri setelah ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, salam, dan tertib. Rukun ibarat pondasi. Tanpa satu pun rukun, bangunan ibadah kita akan roboh. Maka penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan menjaga rukun salat agar ibadahnya sempurna. Islam memberikan peringatan keras bagi mereka yang meninggalkan salat secara sengaja. Bukan hanya berdosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutnya sebagai bentuk kelalaian yang mendatangkan celaka. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ini menyindir bukan hanya mereka yang tidak sholat, tapi juga yang sholatnya asal-asalan dan tidak peduli waktu. Maka dari itu, menjaga kualitas dan ketepatan waktu sholat adalah bukti kesungguhan kita dalam beribadah. Sholat adalah ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Ia bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga fondasi akhlak dan moral seorang muslim. Dengan memahami pengertian, syarat, rukun, dan akibat meninggalkan sholat, kita diajak untuk tidak hanya melaksanakan, tetapi juga menjaga kualitas dan konsistensinya. Terdapat poin-poin penting yang dapat kita ambil dari materi yang sudah dibacakan sebelumnya. Di antaranya, sholat adalah perintah langsung dari Allah dan penolong dalam kesulitan hidup. Menjadi amalan pertama yang akan dihisab, mencegah dari kejahatan dan kemaksiatan, harus memenuhi syarat wajib dan syarat sah, tidak boleh melupakan rukun-rukunnya, meninggalkan sholat termasuk dosa besar dan mendapat ancaman celaka. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya sholat dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kewajiban ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun kata-kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.